Ini proses penciptaan Nabi Adam di hari Jumat. Begini kisahnya dalam Quran. Al-Jum'ah, ya. Jumat. Nah, Ya ini. kan? Hari Jumat. Berarti di sono pada zaman itu sudah ada kalender Masehi. Kemungkinan aja dia mengartikan bahwa hari Jumat itu hari ke-6 gitu aja. Berdasarkan apa? Hari Jumat apa pada waktu itu sudah ada hari Jumat gitu loh. Ya mungkin ngambil dari literatur Yahudi karena hari ke-6. Karena kan hari ke-7 kan Sabat. Intinya itu pada waktu penciptaan Tuhan itu menentukan hari Jumat pada waktu itu. Apakah pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu sudah ada hari Jumat kan begitu? Ya maka itu nggak tahu itu. Cuman kalau dia mungkin mereka mengambil literatur dari Yahudi atau Taurat itu bahwa manusia diciptakan di hari ke-6 itu loh. Karena hari ke-7-nya kan hari Sabat. Hari Sabat yang dipentingkan orang Yahudi kan hari Sabtu. Gitu, bro. Itu bisa jadi. Tapi ada yang mengatakan kayak aku pernah dengar siapa namanya? Pendeta yang dukun itu siapa? Tony Daud. Nah, itu makanya kenapa orang-orang perdukunan itu suka melakukan ritualnya di hari Jumat. Karena disitulah prosesnya manusia itu. Ini ada sangkut pautannya di situ. Bukan hari Jumat. Perdukunan itu hari Kamis malam. Ya, pokoknya itulah malam Jumat ya. Iya, beda. Hari Jumat. Manusia diciptakan kalau di Alkitab hari ke-6 kan? Iya, hari ke-6. Iya, tapi kalau di sini hari ke-5 loh. Di mana? Mujahid mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam setelah dia menciptakan segala sesuatu itu di penghujung siang hari. Dia menciptakan semua dunia setelah roh menghidupkan kedua mata lisan dan kepalanya, tetapi roh masih belum sampai ke anggota bagian bawah. Adam berkata, "Ya Tuhanku, segerakanlah penciptaanku sebelum matahari terbenam." Loh, udah ngomong si Adam ini. "Ya Tuhanku, segerakanlah penciptaanku sebelum matahari terbenam." Oh, berarti masih separuh jadi, kakinya belum mungkin. Jadi mulutnya bisa-bisa. Kepalanya dulu. Kepalanya dulu. Ini setelah roh sampai pada bagian kedua matanya. Tar, ya. Ketika Nabi Adam berniat akan bangkit berdiri sebelum roh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya sampai ke bagian kedua kakinya. Loh. Coba. Duh. Oh, berarti rohnya ditiupkan masih setelah di roh kepala. sampai ke bagian otak. Maka Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Wah. Lalu dijawab. jangan ketawa. Ini kurekam. Lalu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, "Hai Adam, Tuhanmu merahmati kamu." Setelah roh sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua matanya terbuka, lalu mengalir ke bagian tubuhnya. Roh bisa mengalir ya. Pertanyaan saya, Adam kan waktu itu belum diajari ngomong, kok sudah bisa ngomong Arab? Iya, maka ia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai ke bagian kedua kakinya. Tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit dan ia berkata, "Wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba." Berarti ada mengatur Allah dong itu kalau begitu. Iya. Iya, maka ada mengatur Allah. Alasannya apa itu ya? Alasannya apa Adam tadi? Bahwa Allah menciptakan Adam setelah dia menciptakan segala sesuatu, yaitu di penghujung siang hari dia menciptakan sebuah makhluk lainnya setelah roh menghidupkan kedua matanya, lisannya dan kepalanya, tetapi roh masih belum sampai ke anggota bagian bawahnya. Adam berkata, "Ya Tuhanku, segerakanlah penciptaanku sebelum matahari terbenam." Kita lihat. Ini kelanjutannya. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sebaik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari yang sama Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu juga Adam diturunkan dari surga ke bumi, dan pada hari itu pula kiamat akan terjadi. Jadi hari Jumat terjadi kiamat.
Di dalam hari Jumat terdapat suatu saat yang tidak sekali-sekali seorang hamba yang beriman menjumpainya dalam keadaan salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian seraya menggenggamkan jari jemarinya, mengisyaratkan bahwa cuma sebentar. Lalu ia meminta suatu kebaikan kepada Allah, menaikkan Allah memberinya apa yang dimintanya itu. Abu Salama mengatakan, Abdullah ibnu Salam pernah berkata bahwa ia dalam mengetahui waktu ijabat itu, yaitu di penghujung siang hari. Pada waktu itulah Allah menciptakan Adam. Loh, jadi Adam itu diciptakan nggak langsung jadi, matanya dulu. Iya. Dan setengah jadi sudah bisa mengatur Allah. Iya. Nah, ya kan udah melek sama tenggorokannya jadi, belum masuk ke mana tadi? Ke kaki, ke tubuh belum. Ini apa ini? Situsnya. Emang di sorga sudah ada News ID ya? News ID nih. Emang di sorga sudah ada hari-hari ya pada saat itu ya? Ya itulah nggak tahu kita. Hanya saya bilang tadi. Ya, pastinya ada lah. Di surga sudah ada hari Jumat gitu. Di surga sudah ada hari Jumat. Atau matahari sudah ada matahari. Ada di matahari di surga. Adanya terang. Kalau di surga itu adanya terang, bukan matahari. Ya kan namanya hari, Pak. Hari itu ya matahari. Iya, matahari. Ya iya, makanya itu yang jadi pertanyaan kita. Kalau di surga itu nggak ada matahari, adanya terang. Terang tapi tidak ada, bukan dengan matahari. Ada terbit matahari sama terbenam matahari, bro. Jadi ada terang gelap gitu ya. Harusnya nggak ada terang gelap dong di surga. Atau iya. Ya, tapi kalau menurut mereka terang. Ada. Nah itu nah, makanya yang dikatakan hari Jumat, hari Sabtu karena ada pergantian terang dan gelap itu. Iya. Maka disebut ada ini kan perlu diinventarisir. Oh. Diinventarisir pertanyaan-pertanyaan ini kan. Iya. Kumpulin aja lah, ingat-ingatin aja. Bentar. Ini kan, ini rancu menurut saya kalau kita mengikuti ini ya. Maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Sungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan tangan kekuasaannya sendiri. Ini yang perlu dikritisi. Coba dulu nanti gimana tanggapannya Pak Wawan atau Pak Malik. Apakah zat itu punya tangan? Bentar. Ini menurut saya perlu apa ini? Adam didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad. Sedangkan iblis selamanya itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Hal ini yang disebut dalam firman-Nya, dari tanah kering seperti tembikar. Pertanyaannya kan di sini kan sudah 40 malam. Jasad lah, jasad berarti kan tubuh daging. Jadi gini, kan tubuh daging, bukan patung. Ini ada yang keren lah. Kalau dari tanah kan patung. Kalau dari tanah kan bentuknya patung, bukan jasad. Ya terserah lah, pokoknya. Tunggu. Aku ada satu lah. Kalau jasad itu artinya pernah hidup, jadi jasad. Begitu loh. Jadi penciptaan Adam ini ada intervensi iblis gitu. Jadi gini pertanyaannya, pertanyaan mengerikan ini kalau menurut aku ya. Di sini ada iblis toh? Adam masih tanah di sini kan? Ya, kalau karena Adam didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad. Berarti kalau maksudnya jasad ini dia belum hidup, berarti masih tanah. Ya toh? Nah, apakah surga ada malam? Tunggu dulu. Karena Allah memerintahkan malaikat, ada di Quran mana itu ya, untuk sujud kepada Adam. Ya. Apakah malaikat ini sujud ke jasadnya Adam? Apa Adam ini hidup? Kalau logikaku ya, harusnya Adam hidup baru malaikat sujud kepada Adam. Nah, iblis, jin yang menjadi iblis itu, yang nggak mau sujud itu, kan iblis tuh, kan masih di sana dia. Masih di surga ya. Di sini lucu kan, iblis disuruh sujud, tapi di sini sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Nah, jadi kan bingung. Berarti kalau mengikuti inilah, malaikat itu sujud kepada jasadnya Adam.
belum hidup. Nah, karena masih jasad, masih tanah, akhirnya si jin ini nggak mau sujud, jadi iblis dia diturunkan, terus memukulin, naik ke surga lagi, memukulin apa di kakinya, memukul kakinya Adam. Bukan memukulnya dengan kaki, artinya iblis itu punya kaki, Oh ya, memukul dipukul tubuhnya si Adam. Menendang lah, anggaplah menendang ya, memukul dengan kaki memukul dengan kaki. Jadi ya, iblis yang memukul. Jadi bingungnya gini, iblis yang nggak mau sujud sama jasadnya Adam, dibuang keluar dari surga, dia naik ke surga, masuk ke surga lagi ke tempatnya si Adam, nendang si Adam. Jadi kalau ini berarti malaikat itu sujud kepada jasadnya Adam. Kalau dikatakan sujud, nendang. Enggak. Kalau dikatakan mereka kalau mereka kan punya pemahaman malaikat sujud kepada Adam. Nah, pengertiannya ini berarti Adam masih dalam bentuk jasad. Tapi kalau mereka katakan masih hidup, ini yang rancu. Ini. Kemudian iblis memasuki mulutnya dan keluar dari duburnya. Lalu masuk dari duburnya dan keluar dari mulutnya. Selanjutnya iblis mengatakan, kamu bukanlah sesuatu untuk dibunyikan, dan karena apa yang kamu ciptakan, seandainya aku menguasaimu, niscaya aku dapat membinasakan kamu, dan seandainya kamu dapat menguasaiku, niscaya aku akan membangkang terhadapmu. Iblis kok bisa masuk dari hidung, keluar dari dubur, maksudnya gimana? Ya mungkin roh kan, jadi roh dia bisa lah. Tapi ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian terhalu mulai dari bagian kepala, maka tidak sama sekali suatu tiupan itu mengalir dalam tubuhnya malaikat, berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupas apa pada bagian pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan dia merasa kagum dengan apa yang dia lihat pada tubuhnya. Ketika Nabi Adam berniat akan bangkit berdiri, jadi nggak langsung hidup dia ya, nggak langsung utuh semua bergerak tubuhnya, pelan-pelan satu-satu gitu ya. Iya. Baru Adam bersin, alhamdulillah. Ini yang menjadi pertanyaan. Kok bersin alhamdulillah? Iya. Padahal bahasa Arab, alhamdulillah ini bahasa Arab. Apakah sudah ada waktu itu? Bangsa Arab aja belum ada. Alhamdulillah di Kristen Arab itu di abad pertama sudah ada, alhamdulillah. Iya. Kalau dari Adam kita mikir dong bahwa berarti dari Adam bahasa Arab aja semua kan, sampai turunan-turunannya bahasa Arab semua kan, benar kan? Maka Nabi Adam bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Lalu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya. Lihat ya. Hai Adam, Tuhanmu merahmati kamu. Masa Allah ngomong Tuhanmu merahmatimu? Hai Adam, aku memberkatimu lah. Iya, aku kan seharusnya kan. Emang banyak loh ayat-ayat gitu loh di situ. Jadi ini omongan Allah atau omongan siapa ini? Iya, karena aneh kalau ini ngomong Allah kan? Tapi itu banyak loh ayat-ayat gitu. Iya. Memang ini dari apa ini sih, dari website tapi News ID, biasanya News ID oke lah, udah terpercaya lah itu gitu aja. Setelah roh sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua matanya terbuka lalu mengalir ke bagian tubuhnya. Dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takjub, maka ia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai kepada kakinya, tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit dan ia berkata, wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba. Di sini dikatakan, hai Adam, Tuhanmu merahmatimu, kata Tuhan, kata Allah. Kemudian, wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba. Jadi roh. Manusia berarti itu masih separuh jadi itu. Ini manusia baru jadi sudah memerintah Allahnya. Makanya manusia sekarang itu begitu juga memerintah Allahnya. Hawa kapan diciptakan Hawa? Kalau menurut itu di hadis itu. Enggak, di Al-Quran enggak ada. Enggak ada di Quran, enggak ada. Enggak ada kata Hawa di Quran.
Lalu dia diturunkan ke dunia itu bersama Adam itu waktu itu kapan? Makanya Hari kan Jumat. Dia diturunkan. iya karena satu. kan gini, istrinya Hawa itu nggak tahu. Ini juga kan pertanyaan, bagaimana Muslim tahu bahwa istri daripada Adam itu adalah Hawa, sementara kan? Hawa tidak ada di dalam Quran kan? Iya, jadi setelah zaman Khilafah Utsman, ya itu kan sudah banyak literasi kitab itu loh, Gnostik yang menyatakan bahwa istri Adam itu namanya Hawa, lalu disematkan begitu. Yang ada hawa nafsu. Bukan begitu, maksudnya gini loh. Pada waktu di Quran itu kan nggak ada namanya Hawa, adanya kan di hadis. Nah, hadis itu kan setelah berapa ratus tahun itu Muhammad meninggal, ya kan? Ya, literasi Alkitab itu kan sudah menjamah Arab pada waktu itu. Kalau aku sih masih nanti kalau ada teman-teman Muslim ya yang datang ke teman-teman kita gitu ya, ya aku tanyakan itu malaikat itu sujud kepada Adam waktu Adam masih jasad apa sudah jadi manusia, sudah hidup gitu. Itu dulu. Iya, aku baru tahu itu. Nah, kata jasad aja itu pertanyaan lagi. Jasad itu orang yang mati ya, pernah mati. Iya, berarti dia harus pernah hidup dan dia mati, itulah jasad. Tapi kalau dalam pembentukan bukan jasad. Pembentukan itu masih tanah, dia masih bentuk tanah, dia belum bisa dikatakan jasad, harus patung tanah. Bisa begitu ya. Jadi Adam diciptakan hari Jumat, diambil dari berbagai unsur tanah, diciptakan di surga. Di surga kan diciptakannya kan. Karena nanti kemudian diutus ke bumi jadi khalifah katanya. Nah, ada pertanyaan lagi nih aku lah. Selalu ada pertanyaan dong, Pak. Iya. Enggak. Apa tadi? Udah lupa aku tadi. Gimana sih lo? Ingatlah. Langsung lupa. Apa ya sih? Mengenai apa? Biar diingat. Yang Adam ini juga sujud. Ya, gini, berarti penciptaan Adam ini iblis ikut serta. Ya itu tadi gue bilang, ikut andil enggak dia? Ikut andil. Masuk keluar masuk itu untuk apa dia? Kalau untuk menyempurnakan ciptaannya. Bukan itunya, karena mungkin di situ kan masih jasad, masih tanah, gitu. Yang nendang tadi itu. Berarti kan ada yang ditendang, ada yang kalau namanya tanah ditendang kan pasti ada. Nih bunyi tembikar, bunyi tembikar berarti itu masih keras, tanah keras. Patung manusia itu seperti tembikar itu. Tembikar tahu kan? Tempat air. Itu berarti kan dia bukan seperti daging, dia keras seperti tembikar itu tadi kan. Ditendang bunyinya seperti tembikar, berarti bukan jasad. Oh, jadi iblis itu menendang hanya untuk membuktikan bahwa ini masih keras. Ya kan seperti bunyi tembikar. Tembikar itu kan belum tempat sempurna. air itu, tempat air yang dari tanah dibakar itu. Kita nggak tahu ini ya hubungannya gimana. Tapi tadi di ayat itu dikatakan kalau Allah ya yang membentuknya dengan tangannya ya. Tadi itu berarti Allah yang membentuk Adam ya. Kalau berdasarkan apa tadi? Tanahnya dari malaikat. Tanahnya kan disuruh malaikat yang ngambil, yang bikin. Iya, dibuat Tuhan lah, Allah. Dibentuk. Tapi waktu diberikan hidup pertama dari bagian kepala, matanya dulu, otaknya, baru nanti tubuhnya. Kok pertanyaan bisa? Ya sebelum komplit dia bersin kan tadi. Bersin. Pertanyaan saya, kok Allah kok nggak maha kuasa amat, nggak maha pintar amat, kok perintah malaikatnya tinggal ngambil, tanah datang diperintah. Apa harus perintah sama malaikat ngambil? Enggak.
Bisa juga sih. Cuma kan Iya. kalau aturannya kan ya itu malaikat Namanya disuruh kan. gini, di dalam Alkitab, Bapa Allah itu mengambil tanaman-tanaman kan, waktu itu mengambil itu kan bukan berarti mengambil cuman dengan perintah saja kan bisa mengambil, namanya tidak perintah. Kita memang ini Allah nggak bisa lakukan sesuatu. Nanti dianalogikan, nanti disama-samakan Alkitab nanti, Pak. Coba cari yang jangan ada hubungan ke Alkitab. Memang kadang-kadang kan menggunakan tangan manusia. Coba Tapi ya Le, ini pusar memang Le. Pusar ah, kenapa manusia pusar tercipta itu dari mana? Karena aku pernah baca literatur Islam juga, pusar itu dari iblis. Jadi dipukul, kan? hasil tendangannya iblis ini jadilah pusar itu. Coba tak cari. Karena aku pernah dengar ya, pernah baca juga sih. Tapi itu Bukannya harus ada kemarin kita buktinya. pernah ngomong itu, ditendang perutnya jadi berbentuk pusar. Iya, iya. Pernah dengar juga. Iya, kemarin kita bicarain juga itu. Tapi kan perlu bukti toh. Tapi Nah kan itu yang dia. yang Ayatnya kapan aku hari aku lupa. ya Nggak ada ayat. yang kapan hari ku kasih itu nggak ada ayatnya, cuma ada kisahnya. Oh iya, kisah di mana tuh ya? Di Sebentar ya. Google juga cari ya. Iya. Ditampar ya. Ditampar istilahnya ya. Iya Perutnya ditampar. ditampar ya. Nah, aku ingat ada itu. Ada ini. Memang kalau kita baca ya, semakin kita baca, ada beberapa hal yang kita katakan punya ciri khas lah. Ini, pusar di perut merupakan pertanda pukulan iblis. Benarkah? Yo. Simak kisah selengkapnya berikut. Dalam satu kisah, Ibnu Abbas pernah menjelaskan bahwa Adam terbuat dari tanah kering seperti tembikar. Kemudian iblis datang untuk memukul perut Adam sebab ingin mengetahui apakah isi perutnya itu berlubang atau tidak. Pukulan tersebut akhirnya berbekas menjadi pusar Yo kan? yang kita ketahui saat ini setelah mengetahui bahwa isi perut Adam ternyata berlubang. Iblis pun mencoba masuk ke dalamnya dan melihat semua anggota tubuh Adam mulai dari lahir, batin, urat, kecuali hati. Nah itu. Emang secara kedokteran terhubung dengan apa pusar itu? Bukannya dengan Jadi bukan gini. perut. Jadi Plasenta itu kan. Iya, tapi kulit perut toh nggak ada hubungannya ke usus, ke masuk Pak. Itu ada salurannya lambung. itu. Ya kalau Pusar secara itu, saraf mungkin ada, tapi secara langsung kan enggak. kalau aku sih enggak. Kulit perut Berarti kan? kulit jangat perut ya. Berarti penciptaan Adam ini iblis berperan. Kalau tidak ada pusar, kita kan ada pusar nih. Berarti hasil pusar kita ini kan hasil dari iblis, bukan dari Tuhan. Benar nggak? Ya plasenta Atau pusar ini dikatakan cacat karena yang menciptakan iblis. Kita nggak tahu ya. Kita tanya teman-teman Muslim. Tapi kalau dilihat dari sini nggak ada yang bisa jawab, cuma itu aja. Berarti Adam tuh ada pusar ya? Berarti ya? Ya ditampar iblis lah tadinya. Iya. Tapi ya udahlah itu. Saya pernah dengar tuh dulu ya waktu anak-anak tuh pernah. Berarti pada zaman itu Adam tuh nggak ada pusar loh katanya. Kan karena dia tidak dilahirkan. Tadi kan dikatakan bahwa Adam itu kan waktu diciptakan itu kan didiamkan 40 hari. Sementara disebut hari ke-6. Gimana yang betul? Waktu dihembuskan itu, rohnya itu bilang bersin, alhamdulillah itu mungkin hari itu. Ya nggak tahu. Pokoknya dia mungkin yang sempurnanya itu, ya itu jadi waktu Adam sempurna lah. Ya. Waktu rohnya itu sudah mencakup seluruh tubuh. Di surga itu sudah ada hitungan hati. Luar biasa. Ya itulah intinya. Berarti manusia ini diciptakan Tuhan dan
iblis berperan dan pusar ini nggak tahu berfungsi baik apa cacat tubuh. Karena bukan Tuhan yang menciptakan pusar. Pusar kan terjadi gara-gara pukulan setan tadi toh. Tapi kita kembalikanlah ke teman-teman muslim nanti, kita tanyakan ya, karena ini live ini lah. Rekam. Oh, kalau live enak kita undang, siapa tahu ada ustadz yang nonton kan, biar kita dikasih tahu yang benar gimana. Kalau di sini kan kita masih banyak tanda tanya kan. Oh, di live kan? Ya, tapi kan sudah terserah nggak tahu, ya itulah. Tapi udah malam juga tuh. Udah Jam lah 11 itu. ya. Udahlah, nanti rekamannya aja aku upload. Jadi sangat berbeda ya kalau kita coba bandingkan dengan Alkitab. Jauh. Jauh banget. Jadi memang ya udah tepat ya kita katakan bahwa Quran ini nggak ada hubungan dengan Alkitab, dengan Kristen. Tapi ada teman muslim yang katanya bahwa Al-Quran itu apa rangkuman ya? Rangkuman katanya. Tapi kok di sini tanpa menjabarkan, nggak merangkum. Iya, menjabarkan dan lari juga ya. Nah, makanya kan dulu kan Tristan bilang yang pertama Allah ciptakan itu kan pena. Untuk apa? Menulis Quran. Berarti Quran sudah ditulis sebelum dunia ada. Terus kemudian muncul statement mereka mengatakan bahwa Quran ini rangkuman yang menyempurnakan. Mungkin ada lagi teman-teman, masa kita dua aja? Iya. Karena kalau dibuka lagi kita bisa mikir lagi itu. Ada lagi kira-kira PT Ulung yang topik nanti kapan-kapan nanti diupload ini minta Islam untuk komunikasi gitu aja. Bisa ya minta bantuan teman-teman muslim lah untuk tadi sebenarnya sama Mudir itu mau aku tanya kianya sama dia. Siapa sih yang kafir di Quran? Penasaran aku. Iya, loh kapan hari udah aku bilang, katanya bilang kamu kafir, loh iya kafirku di mana gitu loh. Iya, tapi data Qurannya ada yang mengatakan. Nggak ada Kristen dikatakan kafir, nggak ada. Nah, itu dia, kalau nggak ada. Nasrani, nggak ada kata Kristen. Iya, kalau Nasrani kan bukan kita itu. Nah, Nasrani. Tapi herannya gini, Allah tidak pernah menyinggung Kristen, tapi kenapa umat sekarang nyinggung Kristen gitu loh? Ya karena memang mereka kan kerjanya nyinggung-nyinggung. Oh. Tapi nggak mau disinggung. Mereka disinggung. Ya, kan diserupakan semua, kan diserupakan ya begitulah. Menimbulkan keraguan-raguan. Alkitabnya diserupakan, akhirnya menimbulkan keraguan-raguan. Kitabnya, bahasanya apa gitu. Jadi kita kalau ini nanti di live-in ya teman-teman yang nonton kira-kira kita mau bahas apa silakan kolom chat gitulah ya. Iya iyalah. Tapi kami nggak mau menyimpulkan ya, kami di situ akan memberikan suatu banyak pertanyaan. Ya karena kita nggak ngerti artinya ya perlu dikasih tahu sama kalian lah. Iya. Jelaskan sejelas-jelasnya. Iya. Jangan ambigu. Jangan ini kan dari Adam. Gimana lah kalau kita besok habis Adam Nuh. Habis Nuh kan nabi-nabi aja. Adam sudah ini ya. Besok Nuh. Pertanyaan dari Nuh ini apa? Nanti habis Nuh Nabi Idris ya. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, itulah teruslah sampai Isa. Kalau nanti kita tak pertanyakan sampai Muhammad enggak ya? Kan ada 25 lah. Bisa saja. Ya itulah. Tapi ya menurut saya kalau kayak gitu pemaparannya ya
Udah susah kita. Iya, karena aku susah. banyak cerita-cerita yang berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa pegang satu orang. Dia harus memberikan referensi atau dalil yang agak cukup kuat. Apakah dari hadis yang bisa dipercaya ya, sahih, atau Quran, dua itu aja. Kalau dari literatur lain, pendapat-pendapat ustadz apa yang lain ya bisa, tapi itu bukan primer gitu. Yang primer itu ya Quran sama hadis lah. Kan kedudukannya hampir sama. Apalah. Tapi tentang buah itu, tentang Adam ini juga ada pertanyaan lagi, Le. Buah itu banyak yang ngaku pohon ini bukan pohon kuldi. Nah, kata pohon kuldi ini kan dari iblis. Nah, pertanyaannya, apakah yang ada di Quran itu bahwa pohon kuldi itu perkataan iblis apa bukan? Kalau perkataan iblis lah, walau-alam. Ya. Berarti dalam Quran ada perkataan iblis juga di situ masuk. Jadi bingung aku ngomongnya mau gimana. Kalau mengikuti pola pikirnya Pak Domba itu kan berarti sebenarnya ya. Kenapa ucapan iblis yang kalau bukan kuldi ya, kalau namanya bukan kuldi, palsu, kok dimasukkan di situ gitu. Sesuatu yang tidak benar. Nah, kenapa tidak diterangkan pohon apa yang dimakan? Kenapa untuk membahas itu lah, mungkin kalau mau mendasar dulu, apa kriteria firman Tuhan menurut mereka? Aku yakin mereka tuh akan bolak-balik itu. Memang nggak bisa. Karena mereka nggak jelas, mereka nggak bisa menjelaskan kriteria firman Tuhan apa sih? Oh, yang diomongkan oleh Tuhan. Loh, omongan Muhammad ada masuk ke Al-Quran kok. Lantas yang benarnya omongan dari siapa nih yang dibilang firman Tuhan? Jadi nggak jelas. Dari Muhammad ke Allah lalu atau dari Allah ke Muhammad gitu. Beda. Karena dua-dua itu ada. Nggak bisa dibilang saat dia pegang ini yang sana bolong. Yang pegang tutup sana bolong, nggak konsisten. Jadi kriteria firman Allah itu apa gitu? Pasti bolak-balik gitu. Sama seperti gini kan, betul itu kriterianya seperti apa? Kita perlu tahu juga itu. Ya, karena ada juga dalam Al-Quran tantangan untuk membuat satu surat atau 10 surat. Gitu? Berarti ada tantangan 1 surat aja. Nah, aku pernah dulu tanya, kriterianya apa? Kita nggak usah bicara ini karena sains benar, hebat. Kita bukan bicara sains atau segala macam sih. Tapi kriteria itu firman itu kan yang disampaikan oleh Allah. Tapi kok ini ada ayatnya? Kayaknya bukan Allah yang nyampaikan. Pasti orang lain nih. Ada tuh. Nanti deh saya cariin ayatnya. Ini berarti penciptaan Android itu berarti firman Allah. Iya toh? Siapa pencipta Android itu? Karena kan sains. Makanya kita juga perlu tahu apa kriterianya. Terus kriteria bikin satu surat itu apa kriterianya? Dulu aku pernah bikin satu surat. Dan kata teman muslim Pak Sumarlin itu bagus. Hampir sama seperti ada yang di Quran. Cuma pemaknaannya sama. Aku nggak tahu. Tapi dia nggak tunjukkan dalilnya. Samanya di mana Pak yang sama. Gitu. Pernah baca katanya. Oh ya udah aku nggak mau terlalu mendrama terlalu mengkerucut. Udah. Intinya kan kalau bikin satu surat aja aku udah bikin. Nggak sampai berapa menit. Tapi kan perlu kriterianya apa, seperti apa firman Tuhan itu seharusnya gitu. Karena ada tantangan di situ, jelas-jelas tantangannya, bikin satu surat.
mau bawa bantuan siapa terserah. Dia Aku lupa dia ayatnya. sebenarnya mau mengatakan apa ya dengan menyatakan ujilah apa bikin satu surat itu seperti Al-Quran. Emang kitab-kitab sebelumnya dianggap apa ya sama dia ya? Nah itu nggak tahu, makanya kalau tantangan gitu kan tantangan kepada manusia toh. Mereka ngakui adanya Taurat, walaupun katakan 80% nggak asli, tapi ada 10% asli. Itu berapa surat ayat tuh kan yang aslinya? Berarti ada dong. Di situ nggak jelas memang, dirubah-rubah semua. Tapi banyak orang, teman-teman muslim kayak di Injil tuh yang pernah aku diskusikan ngomongnya bahwa Injil itu sudah diangkat, waktu Isa diangkat juga itu. Ngomongnya gitu walaupun nggak ada dalil loh ya. Bisa panjang. Tapi apalagi. Tapi kan jelas-jelas Quran mengatakan sudah dirubah, Injil sudah dirubah. Jadi kesempurnaan yang didengungkan saudara kita muslim ini tentang Quran itu apa sih? Aku jadi penasaran. Ya tauhid. Cuma yang aku tahu tauhid. Jadi semua nabi itu mengajarkan tauhid. Ya tauhid, itulah lah. Terus apa namanya? Nahi mungkar, terus apa lagi? Bersedekah, puasa, sunat itu. Sebaik-baiknya itu pembohong, sebaik-baiknya penipu. Itulah sempurnanya di situ. Sebaik-baiknya penipu. Kan ada kan ayatnya. Allah adalah sebaik-baiknya penipu ya. Atau apa istilahnya di situ. Nah itulah dia sempurnanya di situ. Jadi memang katanya banyak pertanyaan, tapi mereka katakan sudah jelas. Dalam Quran kan bahwa Al-Quran ini sangat mudah dan tidak ada keraguan. Ayatnya aja meragukan ya. Di Anas 157. Apa itu? Ya itu masalah Yesus disalib tuh. Keraguan-raguan. Jadi yang ragu-ragu itu siapa? Orang Yahudi kah atau Israel kah atau tapi orang Yahudi mengaku sesungguhnya. Iya, tapi di bawah dikatakan ragu-ragu lagi. Jadi yang ragu-ragu itu siapa? Allahnya lah yang ragu-ragu. Kata siapa? Siapa? Yang nggak ada deh sekarang ya. Babi unta. Oh, babi unta, ya. Gambarnya babi, tulisannya aku ini unta loh. Kalau dia tuh saklek terus tuh, nggak bisa bermain belok-belok sama dia. Disikat. Fokus. Langsung to the point. Aku juga heran sama Pak Sumarlin, kenapa nggak datang ke sini Ustadz Sumarlin ini? Padahal ya sering diskusi baik-baik di sini kok. Habis dia begitu terus sih. Kan kemarin dia bilang, oh aku libas kalian semua, iya kan? Kemarin kan dia ngomong gitu kan? Oh, sekarang kemarin dia ngomong gitu waktu diajak ya Ustadz Sumarlin. Arben. Sumarlin. Si Munir. Oh, iya, kalau Munir kan itulah, itu dia kan suka dagelan, bercanda. Gitu. Oh iya, Sumarlin nggak ada lagi ya? Jangan-jangan dia udah bertobat. Loh, kalau dia dulu dia tak bilangin gini kok. Kalau bapak umpamanya bapak murtad, namanya pindah ke Kristen, bapak mau nggak mau harus ceraikan istri yang lain. Bapak harus kembali ke istri masa muda bapak, istri pertama, bilang gitu. Itu dulu bapak jalani, bisa nggak? Jadi agak susah bapak untuk murtad nanti. Bukan saya nakut-nakuti loh Pak. Umpamanya bapak dapat bahasanya dapat hidayah, terus mengatakan bahwa kekristenan itu benar, Alkitab itu benar. Akhirnya bapak ikut Kristen.
Nah, perjalanannya Konsekuensinya kan ada. ya, konsekuensinya Bapak harus menceraikan dan bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak Bapak dari istri-istri yang Bapak ceraikan itu. Kalau Bapak mampu, Bapak harus kerjakan itu. Tidak bisa, aku mau tetap sama istriku gini-gini, nggak bisa, Pak. Mampu nggak? Itu perlu dipikirin. Nah, kalau Bapak nggak mampu, berarti Bapak masih menikmati kedagingan. Karena Tuhan itu mengajarkan roh, bukan mengajarkan kedagingan. Berarti masuk Kristen ini nggak enak ya? Iya, nggak gampang. Berarti jahat dong nyerahin. Enggak, itu salahmu. Nah, kalau kamu salah bertobat, masa mau ngulangin kesalahan? Enggak dong. Jadi itulah, kami tidak ingin kalian murtad. Kami hanya memberitakan kebenaran. Percaya nggak percaya, percaya nggak percaya urusanmu. Karena Tuhan pun memberikan firman-Nya, lu percaya apa enggak, terserah. Enggak dikutuk, enggak diazab. Makanya Tuhan sudah kasih itu perintah. Ya, kami mengikuti Tuhan. Kami memberitakan kebenaran. Ya, kan sudah dipilih. Ditetapkan oleh Allah. Ya, shalom Pak. Shalom. Penetapan Allah kan berlaku. Iya. Jadi, Pak, segudang pertanyaan ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan tadi. Iya. Bisa gitu ya. Itu satu ayat. Jangan-jangan setiap ayat di Al-Quran itu bisa dipertanyakan itu. Itulah pertanyaan Adam tadi apa ya? Benarkah iblis berperan dalam penciptaan manusia? Nah, karena Adam berperan membuat pusar di diri kita. Apakah pusar ini? Itu satu dia. Keduanya, apakah pusar ini adalah ciptaan cacat karena dari iblis? Buktinya kenapa dia ditendang-tendang ya? Si Adam masih patung ya. Iya, itu dua. Terus lagi apa, Ben? Disembah. Para malaikat penyembahannya. Penyembahannya malaikat, ya Allah memerintahkan malaikat untuk menyembah Adam itu posisi hidup. Belum tuh. Udah jadi apa belum? Maksudnya jadi ini hidup ya, jadi manusia utuh. Apa masih tanah? Lalu yang ketiga, apakah dia itu telanjang atau pakai baju? Oh ya. Banyak aku pernah dengar. Aku pernah dengar sih dapat baju. Karena Tuhan menciptakan baju dari teman-teman muslim ya. Jadi kan susah. Baju yang itu yang 30 meter itu. Oh, nggak tahu Itu juga diberi pertanyaan, benarkah Adam itu tingginya 27,4 meter? Karena menurut literatur Islam Adam tingginya 60 hasta. Nah, kalau gitu ada nggak bukti otentik bahwa dulu manusia itu setinggi Adam itu? Lalu sudah pakai baju atau belum? Lalu Hawa itu kapan diciptakan? Dari tulang rusuknya itu kapan, gitu kan? Hari apa, gitu kan? Lebih enak. Kan? Tapi aku pernah dengar tafsir itu dari tulang rusuk, dan pernah dengar juga di tafsir itu dikatakan bahwa Adam mendengarkan detak kaki. Waktu Adam setelah makan buah itu hampir sama dengan Kristen. Tapi lalu dia tafsir itu ada tiga tafsir, iya. Bahwa ada yang datang kepada Adam sembunyi dan Adam mendengarkan detak kaki. Itu pernah ada aku dengar di tafsir, cuma disuruh nyari susah juga. Kapan hari itu nggak salah Frank Duran perlu ngasih. Cuma aku fokusnya ke situ loh. Kok ada mirip ke Kristenan ya di Alkitab ya?
Oh, ada mendengarkan derap kaki itu, nggak tahu kakinya siapa kan? Kalau di situ kan nggak dikasih tahu kayaknya. Banyak lah pertanyaannya, apa lagi tadi? Ya itu. Oh, dan itu juga apa benar ruh Allah yang ditiupkan ke Adam itu, ruh itu pertamanya menolak. Jadi roh yang ditiupkan Allah itu Bukan ke yang iya, ini. Bukan. Mereka katakan bahwa Jibril itu roh ya, Roh Kudus. Allah, Roh Kudus. Jadi yang ditiupkan itu Jibril atau roh Allah. Apakah roh Allah dengan Jibril itu beda atau sama kan? Ini kan pertanyaan juga. Iya. Betul kan? Kalau Iya. Jibril kan bukan ditiupkan. Apa kalau roh kan ditiupkan? Kalau Jibril kan diutus. Tapi ya serba. Makanya ya saya nggak tahu sempurna Tapi bagaimana. aku pernah dengar juga Nabi Muhammad SAW ini pernah melihat malaikat, wajahnya putih bersih. Ya itu dan lagi tinggi. itu lagi kan apa menjadi tanda tanya besar dari kita. Kalau pernah dilihat malaikat, ya apa sih susah. Iya. Roh Allah dengan malaikat kok disamakan? Tapi kayaknya mereka akan jawab, iya itu roh malaikat, ruhnya itu. Ya semua sih bisa dijawab, tapi jawabannya gimana ya urusan mereka lah itu ya. Iya, kita kan hanya bertanya kan. Kalau bisa jidatnya aja lah kita anggap. Ya, kalau dalilnya sahih atau enggak itu aja. Dari mana dia dapat? Memang ya. Lalu itu masalah pohon itu ada di surga ya kalau menurut mereka ya. Oh iya surga lah. Berarti dia berdosanya di surga ya. Iya. Makanya dijatuhkan, diusir dari surga kan. Diusir. Coba saat Adam di mana, Hawa di mana, aku lupa itu. Ayat-ayatnya itu di mana ya? Itu agak itu tuh. Agak sensitif itu. Maksudnya banyak pertanyaan di situ. Kalau mengenai Adam jatuh ke dalam dosa itu. Iya karena ada makan ayatnya. buah itu. Ayatnya ada nggak? Yang kata iblis, ada yang kata iblis itu buah kuldi. Coba iblis atau ular di situ? Kalau tafsir mereka sih ular. Enggak, di literalnya di ayat Al-Qur'annya itu disebut iblis atau ular? Ya kuldi ya. Setan, nggak ada setan kok. Saya screen aja ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian kuldi? Nah ini kadang ada teman-teman muslim nggak percaya, nggak ada kata kuldi. Padahal di sini ada kata kuldi kok. Di atas itu lah ini. Emang kuldi dari bahasa mereka kok. Nah, iya itu kan kuldi itu. Enggak, kapan hari aku nggak salah sama Farhan toh. Dia nggak percaya, nggak ada kuldi itu di Al-Quran. Ada kok. Dalam kurung. Iya ini bukan, nggak bisa. Pohon keabadian itu kuldi. Tapi jadi kalau di sini kok terjemahnya dipuruk sih? Ya itu kan pohon bahasa Indonesianya pohon keabadian. Tapi kalau bahasa Arabnya, ya kuldi itu pohon keabadian. Yang dimakan masa pohonnya, pasti buahnya lah. Oh dia langsung buah kuldi kan. roti.
Kuldi. Itu dulu Farhan nggak percaya. Ada maukah Ya, aku tunjukkan kepadamu pohon? Lalu apa yang terjadi? Ya Di enggak. ayat- Tunggu. Jadi kata pohon kuldi ini pohon kuldi ini pemberian dari iblis, dari setan. Iya, Jadi bukan dibisikkan. dari Tuhan. Jadi setan sendiri yang memberi nama pohon itu kuldi. Tapi kenapa banyak orang mengatakan para ustadz mengatakan memakan buah kuldi. Kok nggak memakan buah ini? Kenapa perkataan setan yang diberitakan bukan perkataan Allah yang diberitakan? Sebetulnya mereka berkhotbah itu Adam memakan pohon ini, Kalau bukan perintah pohon. larangannya apa? Wah, aku nggak tahu itu sih, coba. Loh, ini juga lucu kalau dikasih baju. Sesungguhnya ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Kan di surga nih. Berarti bener kan pakai baju tuh, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Nah, kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis, musuh bagimu. Berarti kan sudah dikenalkan. Adam sudah dikenalkan iblis. Nah, pernah aku tanya sama si Tristan Nah, ini. ada istrinya loh di situ loh. Sudah ada Iya, istrinya langsung. ya musuh bagimu dan bagi istrimu. Maksudnya istrimu ini kan, maksudnya istrinya ini kan Hawa. Hawa dong. Iya. Jadi Tidak ada, nggak tahu penciptanya kapan. Jadi nggak terlalu masalah lah. Jadi kalau di sini kan Adam memang mengenal iblis, gitu. Waktu Adam di sini kan, oh ini belum ya, ini sudah terjadi ya. Sesungguhnya ini iblis, musuh bagimu. Kenapa Adam yang tahu berhadapan dengan iblis makan buah itu? Nih ya, ini kan tahu toh. Di sini Adam tahu kan iblis di ayat 8:17-nya. Karena Allah sudah berfirman kan, wahai Adam, sungguh ini iblis. Berarti kan dikasih tahu toh. Iblis itu seperti apa? Nah, di ayat yang tadi 120 ini, kemudian setan itu membisikkan pikiran jahat. Oh, bisa jadi nih setan ini berbentuk roh ya. Yang membisikkan, jadi nggak tahu. Berarti bukan ular dah? Enggak ada ular. Di sini nggak ada ular dah. Oke. Lalu keduanya lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daunan yang ada di surga, dan telah didurhakan Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Dan kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Loh, pakaian tadi mana tuh? Pakaian di atas. Lah, gimana? Orang tadi dia berpakaian, lalu dia lihat telanjang. Jadi apa? Enggak, sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Berarti kan kalau tidak telanjang berarti dia punya baju. Ya nggak tahu lah. Kita kan cuma nafsir kan. Takutnya salah kan. Biar mereka lah yang menjelaskannya. Lalu dia berdosanya di ayat berapa? Selama melanggar itu di bawah. Ini berarti mereka iya. Habis itu bajunya diambil. Ini toh, lalu keduanya makannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Tadi di atas sudah dikasih baju, setelah makan auratnya kelihatan, bajunya diambil berarti. Jadi kemungkinan waktu penciptaan Adam sudah disiapkan baju, sudah dibanding baju, gitu, dia tidak telanjang, tapi setelah dia jatuh dalam dosa, makan buah itu, bajunya hilang. Makanya mereka langsung tahu telanjang. Nutup pakai daun-daun. Nah, jadi yang pertanyaan pakaiannya kemana? Apa diambil Allah? Hilang.
Ya kemungkinan itu. Kayak mereka tahu, lu telanjang aku. Banyak pertanyaan memang. Ya kita nggak perlu dijelaskan dia telanjang kenapa Jadi, telanjang. Kalau Alkitab ini. jelas kita ngerti. Tapi kalau ini persepsi sudut pandang mereka tentang ayat ini itu gimana kan gitu kan. Penting kita bisa dapat info dulu gitu. Oh begini sudut pandangnya. Apakah dia awalnya dia telanjang? Ini dapat like. Ada ayatnya 116 nih lah. Apa Jadi tuh? jelas di sini si Adam udah hidup, malaikat menyembah ini ya. Dan sesungguhnya kami telah pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapat kemauan yang kuat padanya. Nanti hidup kan? 14 dulu. Enggak ini, bukan ya ini. Kami pesankan kepada Adam dahulu kan. Berarti hidup dong dipesankan, enggak mungkin dong udah di batu kasih pesan. Masih tanah. Benar enggak? Berarti Adam hidup dong sini. Ternyata memang benar bahwa ini, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Nah, di sini Adam hidup. Belum mati. Maksudnya hidup. Belum bukan masih tanah. Bukan patung. Nah, lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, iblis ini jin, bangsa jin yang terbuat dari api. Itu di malaikat ini. Jin sama malaikat kan ada di malaikat. Ya ada di surga. Suruh sujud sama Adam yang hidup. Nah, si jin nggak mau, akhirnya jadi iblis. Ya toh? Nah, kalau di sini dikatakan hidup yang ditampilkan si Erben tadi, iblis berperan menendang ini jasadnya Adam, patungnya. Jadi kan bingung. Adam yang masih jasad, ada iblis. Sedangkan iblis itu ada sejak Adam hidup. Adam hidup disuruh sujud, si jin nggak mau sujud, jadilah iblis. Jadi mana dulu nih? Nih Ben, udah tidur ya kau? Kalau udah tidur matikan lah. Aku ngantuk aku. Ya udah tidur lah, tutup lah, itulah. Jadi hidup lah tadi lah. Si Adam ini hidup. Jadi Adam hidup, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud pada Adam. Ya masalahnya kan makanya saya bilang segudang pertanyaan kita. Kalau tadi dikatakan yang hidup pertama matanya, otaknya, kemudian kakinya. Ngomong lagi dia, selesaikanlah penciptaanku. Baru ngomong lagi Allah. Tuhanmu merahmati engkau. Kok Tuhanmu? Padahal Allah sendiri yang ngomong. Seharusnya kan Allah berkata, aku akan memberkati engkau dan seterusnya. Ini kamu banyak kali pertanyaan, susah. Iya. Diketik le. Nanti biar ke teman-teman muslim ditanya. Kan ada videonya ini kan. Videonya nanti kita upload. Oh iya. Aja. Iya. Oke. Iya, siapa udah sekian dulu lah ya berarti. Oke, terima kasih kawan-kawan semua ya. Aku ngantuk aku deh. Halo. Iya, tidur. Iyalah. Ngantuk apa udah dicubit? Oh, enggak dicubit sih, udah tidur ya. Oke, sampai jumpa lah. Oke, Le. Jangan lupa, Le. Matikan itunya. Oke. Jangan lupa, Le, ditunggu ya. Iya, oke, siap.